Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten. Karena ini pasti ke Gus Bahak, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bahak. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan Nyun Sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih? Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan inni hafizun alim, orang harus zikru manaqib nafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Apakah kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu, saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh pasti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu.
repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fathul Wahid tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat kalau kecewa itu dorobu bini'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliya syai'an. Dia sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim, maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini, bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan, karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti, curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Nah, akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu anak kue. Diterangkan nggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini, kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, sing ngendikan ini orang Solo ini kan gak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin, mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak berbayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah bahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar gedung, sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi, wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi, jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu.
Artinya gini, nggak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'ah 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosen karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Gofur tadi. Nanti Pak Kores nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un lil akhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min khaliq. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya, tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus apa Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah, coba misalnya sekarang nyon sewu saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya. Artinya tatanan meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khawli. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu udah dilupakan saja gak apa-apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik, tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia, juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabannya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus yang ngulang pondok saya siapa? Terus gue iling-ilingan nak neng dunia ono kiai desa sing alim, kata saya maksudnya kiai desa tapi maca kitab ya cek bener rofa nasab. Tapi saya senang sama kiai-kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya senang sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI. Nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min khaisul layah tasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya maksudnya. Jadi yang hukum-hukum sosial tuh biarlah alam yang. Ya sudah setuju ya? Oh ya pokoknya gitu.
Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andai kan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai, Jadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medit itu ben neraka, Pak. Perkarane ora tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medit neraka, duit ra golek kok medit. Ndene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medit lah itu tetep lomo, Pak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak tak bayari ra gelem kerja, nak ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medit itu praktek nontonan dene, tapi dene ada keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medit barokah iku dagang. Wis kowe bayang medit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Wih iku yo ana sing mondok, ana sing wong soleh dadi karyawan macam-macam. Yo nak bener e. Dadi dekne ngidolakno nabi mergo nabi ku pedagang. Ora ana Pak, ning sejarah nabi ku kiai sing ana tau wis nabi kok dadi kiai cangkem wae. Wah terus dindi. Dene alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh ora omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi jek napa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama kalau satu hono kiai iki mu proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing nopo soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat.
Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu mbah-mbahnya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi. Itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini. Kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tahu neng dia neng Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkara ini rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi raja, wis dadi Ali Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke kowe ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat ben bisa mensunnikan. Ya nyatane tenan ya. Kados Pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan ya ora ro, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini pulau contohkan. Sampai saya kita bedai. Ono tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhen itu ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat sak triliun. Tanah ning kono iku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai ambek tuku. Jawab mawon sing. Lah iki nek dakwah bil hikmah ambek bil mal cepet ndi? Bilmal kan, dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek iku mbok tuku, terus tetep dienggo. Nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang ndi? Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah ndonga ngeten tak pare Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten kok Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun apa? Paham ya, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu.
Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ora iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ora iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang-meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulama yang menengah, roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah. Bareng menengah, ulama yang jangan ulama kan yang menang, udah lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marah iku udah kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Hei kira sabar, kowe kok ora nak kira sabar mlebu swarga, jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurumnya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok ora nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe kok ora nak syahid ganjarane gede. Kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu ya Jibril kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Gitu-gitu kan. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Wah kalau cerita itu muga-muga ora tenan. Tapi kalau kadung maca ora digetun lho maca cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ora syarat terangno. Artinya terus mlebu ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin nggo maksiat. Kulo cek eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kok kathah. Di antaranya saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya,
Nak nganti dituku Cina perbatasan, nak dienggo lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat ora bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi dienggo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe sekondo kula. Kula dijajahi toriko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusyaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toriko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-ne wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah sirang mlebu kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah engko ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora ngomong arep. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takut kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi. Kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Yaitu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda mbak Inggris. Awal-awal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes mendisi-disi ya wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita orang fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit itu jadi apa? Khawarit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, gue eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit.
Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Amen nututi dekne curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha ape yo sepuro isin. Ora yo sepuro tau sudzon. Lah repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwet tuh lepol dekne ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Apik, kita sepakat apik. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus. Terus mbok simbol model LSM yo. Ya tapi nak mbok simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta kan. Sing bener ya ulama tetap fala tuzaku anfusakum. Ora usah sok napa? Suci biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati apa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling menapa? Kula hisbim bimaladehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi ghamratin ing dalam kebodohan jalat tegese kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum lan tetap kedue kafir amalun te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin kedhe pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alih ing atase amal.